Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perkenalkan, saya CGP Angkatan 9, Indria Sujarwati. Di sini kami akan mempraktekkan tentang kegiatan demonstrasi kontekstual tentang penanganan kasus dilema etika dan rujukan moral. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Suradi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Panggen. Selamat pagi, Pak. Pagi. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di SMP Negeri 3 Panggen. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan, Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk saya, karena punya anak buah dari beberapa bulan dan khusus mengenai tentang kasus etika maupun rujukan moral, itu kita konfirmasi dari beberapa warga sekolah. Jadi yang berhubungan langsung dengan anak itu adalah guru, dan juga dengan kita komunikasi dengan orang tua. Sehingga apabila terjadi suatu kasus, kemarin juga ada kejadian, diantaranya kita dapat laporan dari staf atau usaha dan juga dari beberapa tempat. Sehingga dari data itu kita bisa mengidentifikasi lewat bapak ibu guru dan dari warga sekolah, dan kemudian kita konfirmasi. Sementara itu yang perlu kita sampaikan kepada Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan, kita juga melihat dari faktor yang mempengaruhinya juga. Biasanya kurikulum sekolah itu juga bisa mempengaruhi etika dan siswa. Sedangkan dari faktor luar itu bisa dari teman sebaya, kehidupan keluarga, mungkin dari medsos, media sosial, itu juga bisa pengaruh dalam kasus etika anak. Kemudian kurikulum pun dengan metode pengajaran dari bapak ibu guru bisa menyebabkan etika siswa bisa terjadi suatu kasus. Dalam hal ini untuk penyelesaian kasus yang kemarin kejadian yaitu kita ketemu antara guru, staf atau usaha, dan juga terutama dengan orang tua. Sehingga ini biar nanti dalam penyelesaian bisa clear dan anak itu tetap enjoy sekolah, maka hasil musyawarah dari anak sendiri, dari kita ada teman sebaya, juga dari orang tua. Nah ini nanti baru kita selesaikan masalahnya. Insya Allah kemarin juga sudah ini. Terima kasih, Pak. Untuk yang nomor 3, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Dalam penyelesaian. Langkah-langkahnya dalam menyelesaikan kasus selama ini. Ya, pertama kita memanggil DK, siswa juga, dan itu nanti juga beberapa personel yang sehubungan dengan adanya kasus. Sehingga dari informasi yang kita terima tidak hanya kita poinkan ini salah kok benar dan tidak semacam itu, tapi
saya mengambil keputusan ini dari beberapa informasi yang ada, informasi dari siswa yang berhubungan langsung itu terus terang kita konfirmasi kasus-kasus yang terjadi. Kemudian informasi dari teman-teman itu bagaimana juga kita selesaikan. Terus Bapak Ibu guru pun sama, itu informasi dari Bapak Ibu guru bagaimana seorang anak tersebut kok bisa terjadi kasus semacam itu. Itu kemudian penyelesaiannya itu nanti kita musyawarahkan sekali lagi dari BK, dari komponen yang ada, terutama dari orang tua. Berarti yang pertama tentang klarifikasi, Iya. kemudian nanti baru diambil keputusannya itu. Oke. Iya. Kemudian yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu, saya ulang seperti tadi, yang efektif itu ya cuman kita panggil anaknya. Kalau klarifikasi tadi. Iya, klarifikasi. Misalnya anak-anak itu dengan teman sebaya kita panggil, kita cocokkan, kita sesuaikan. Kemudian dengan orang tua dan kemudian didampingi oleh ini untuk penyelesaiannya secara efektif cuma itu, sehingga kesimpulannya anak, orang tua, dan dari lingkungan, dari bapak ibu guru itu tadi. Adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Oh, sebenarnya tantangan itu banyak sekali sebenarnya, terutama kalau pada orang tua ini. Orang tua kadang kalau anak yang biasanya yang ada kasus semacam ini, anak kemudian bapak orang tuanya dipanggil, wah malah istilahnya tidak pas, tidak merasa wah anak saya dan sebagainya. Anak saya itu sebenarnya, saya beberapa kali memanggil orang tua, kadang takut untuk ketemu. Wah, ini masalahnya, takut ketemu karena wah anak saya mesti bermasalah besar ini, sehingga anak itu mau ke sekolah belum klarifikasi dengan sekolah, dengan orang tua takut juga, orang tua pun juga takut. Maka kadang-kadang kita juga sowan ke rumahnya biar nanti tidak klarifikasi, tidak ada masalah dan semacam itu. Hampir semua anak itu punya masalah, sehingga sekali lagi itu dengan orang tua kadang-kadang ini tidak pas, malah nggak mau dipanggil itu. Ini semacam ini. Bahkan punya anggapan wah dipanggil itu mesti ya kalau anak saya berbuat yang jelek, padahal enggak. Maka kita akan verifikasi biar nanti hubungan kita dengan orang tua anak Selanjutnya Pak, apa Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau mungkin punya prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya kalau tidak ada kasus sementara ini ya kita cuman apa ya, kita cuman melihat dulu situasi anak-anak. Kalau nggak ada kasus ya tidak akan kita jadwal, tapi misalnya biasanya kita juga mengadakan istilahnya cek pada anak, dicek pada anak. Ya, tapi tidak rutinitas, cuman kadang insidental. Tapi kalau sudah terjadi kasus, maka kita jadwalkan untuk pembinaannya dari anak, ketemu orang tua, dan ketemu beberapa perlu kita kolaborasi dengan warga sekolah untuk penyelesaian. Tapi jadwal secara khusus kalau saya itu sementara ini belum ada. Jadi sebenarnya dalam pelaksanaan keseharian BK itu sudah mempunyai jadwal rutinitas. Cuman kita nanti kalau terjadi kasus ya baru. Tapi jadwalnya ada, tapi ada di BK. Itu yang menindaklanjuti adalah BK dulu, kan langsung dari saya. Kalau saya itu sudah saya serahkan dulu ke BK dulu. Kalau nanti kasus itu penyelesaiannya kok agak sulit ya maka kita
Eh, selama ini adakah seseorang atau faktor yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika? Wah ya jelas banyak ini faktor-faktornya. Karena tadi sudah saya katakan bahwa yang menyebabkan kasus etika itu adalah dari kurikulum sekolah itu juga. Nah ini kan terus kan dari Makassar urusan kurikulum. Kemudian untuk teknik metode dari Bapak Ibu guru mengajar itu juga faktor kasus etika. Ini karena faktor dari kurikulum yang dengan dari pelaksanaan dari Bapak Ibu guru dengan metode, apalagi dengan faktor sosial itu biasanya dari teman sebaya. Mungkin dari kehidupan di keluarga. Dunia medsosnya sekarang bagaimana? Itu pengaruh besar sekali medsos sekarang. Anak saja sekarang itu untuk belajar aja udah sulitnya pol karena setiap kali ini juga menjadikan kasus sebenarnya. Ini contoh, anak itu tadi saya ketemu di pinggir jalan. Dulu apa itu jalan baru udah baru bangun astagfirullah. Itu kan dunia medsos. Mungkin saya tanyain kan banyak bermain game sudah kelewat. Ini terus sebab itu kita selaku warga sekolah, ya nanti kita akan tindak lanjuti dengan orang tua itu dapat dari Yang terakhir Pak, jadi semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan menghadapi masalah dilema etika? untuk pengalaman-pengalaman juga saya ceritakan tadi bahwa pengalaman dari kasus-kasus yang sudah itu bisa untuk memperbaiki proses penyelesaian dan hasil dari kasus etika yang terjadi sebagai pengalaman untuk tindak lanjut langkah ke depan. Jadi langkah untuk yang ke depan itu dari pengalaman yang sudah ada, maka kita gunakan untuk terus misalnya ada penyelesaian yang kurang pas sama orang tua, ya kadang-kala muring-muring semacam itu, maka pengalaman ini besok harus dengan teknik yang lain. Nanti kita bisa untuk musyawarahkan dari Bapak Ibu guru komponen sekolah warga sekolah bagaimana untuk menyelesaikan agar lebih baik lagi. Itu pengalaman yang kita alami dan pengalaman yang kita ambil sebagai contoh yang kemarin untuk sebagai langkah yang lebih baik lagi bagaimana metodenya. Terima kasih Pak atas waktunya dan atas wawancara ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menambah wawasan saya pribadi dan sebagai acuan nanti ke depannya buat kami dalam mengambil keputusan. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam menyampaikan banyak hal yang kurang pas itu karena kurang pengalaman saya dalam Demikian wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Suradi. Semoga bisa menjadikan inspirasi buat kita semua dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.